Mau ngomentari komentar dari JP Carwash 5. Ini bisnisnya kayaknya Carwash ini ya. Salam kenal ya. Katanya sistem katalog jadi sarangnya KKN Pak sekarang. Jadi ladangnya APH dan BPK, BPA, penguasa memenangkan perusahaan lingkaran mereka. Wah, tertarik mengomentari ini. Karena kan ya, Mas JP Carwash 5. Ya, masalahnya sebenarnya bukan pada mekanismenya. Masalahnya pada mental. Emangnya di tender nggak begitu? Ya sama saja ya. Mau tender, mau e-purchasing, mau penunjukan langsung, mau pengadaan langsung, kalau mentalnya adalah mental nyolong, ya apapun tetap pasti bisa gitu. Mau seperti apapun. Sehingga saya selalu mensupport kebijakan pemerintah yang terkait dengan e-purchasing yang ada dalam buku kerja e-purchasing. Karena dibanding semua mekanisme-mekanisme yang lain, tender seleksi dibandingkan dengan e-purchasing, perbedaannya sangat-sangat berbeda. Tender seleksi adalah mekanisme yang sifatnya memang mengkompetisikan untuk mendapatkan penyedia barang jasa. Sementara e-purchasing itu mengembalikan ke marwahnya pengadaan barang jasa, yaitu membeli. Yang namanya membeli itu ya memilih, ya. Cara berpikir tender jika dibawa ke cara berpikir e-purchasing nggak nyambung mas, ya tidak akan nyambung karena itu dua hal yang berbeda. Dan tender bukan pilihan utama di dalam peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pilihan utamanya adalah e-purchasing. Karena apa? Karena kita menggunakan uang rakyat, uang pajak rakyat, ingin mendapatkan barang yang berkualitas, ingin mendapatkan barang yang memiliki layanan purna jual yang bagus, bukan mendapatkan barang yang asal murah. Ingin memutar roda perekonomian, ya. Jadi kalau itu katalog menjadi sarang KKN, maka tender juga lebih menjadi sarang KKN. Penunjukan langsung juga menjadi sarang KKN. Bahkan pengadaan yang dikecualikan dari aturan pemerintah juga menjadi sarang KKN. Kalau seperti itu, ya, karena itu masalahnya bukan kepada mekanismenya, tapi pada mental. Tapi bagaimanapun, di dalam e-purchasing memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan tender. Jika pada tender seleksi, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, HPS atau perkiraan harga tertutup, hanya peserta tender seleksi yang mengetahuinya. Akan tetapi di purchasing, spesifikasinya terbuka, RAB-nya terbuka, harganya terbuka, cetowelo-welo. 24 jam bisa dirubah. Semua orang bisa lihat tanpa login. Maka pilihan yang ini dengan segala macam kekurangannya akan membentuk, saya sangat yakin akan membentuk pasar persaingan sempurna nantinya. Saya sangat yakin pasar persaingan sempurna. Nanti akan kita bahas di VT yang lainnya tentang pasar persaingan sempurna. Nah, tapi kita berbicara mengenai prinsip dasar e-purchasing, bahwa e-purchasing itu adalah strategi memilih. Yang namanya belanja itu yang memilih. Yang namanya belanja itu memilih. Ya, kalau kita diarahkan pada bahasa, oh memenangkan lingkaran mereka. Jadi itu cara berpikirnya cara berpikir tender. Kalau cara berpikir tender dibawa ke cara berpikir e-purchasing berbeda. E-purchasing adalah strategi memilih pelanggan. Yang namanya watak dasar manusia, kalau belanja adalah beli kepada siapa, teman? Pada pelanggan. Apa ya Anda kalau beli itu ganti-ganti gitu. Pengadaan barang jasa bukan demokrasi. Kita suka dibalik-balik. Apa yang seharusnya demokrasi jadi penunjukan langsung. Apa yang seharusnya penunjukan langsung jadi demokrasi. Yang namanya pengadaan barang jasa itu adalah memilih, strategi memilih untuk dijadikan pelanggan. Namun dari sisi pembeli, strateginya adalah kalau punya pelanggan, ya jangan satu. Saya sering sampaikan ini. E-purchasing adalah strategi mencari pelanggan. Dan dalam mencari pelanggan, sebaiknya lebih dari satu. Sehingga kita memiliki power, memiliki daya tawar. Dan kita tidak diatur-atur oleh pelaku usaha.
Karena pada prinsipnya tidak ada pernah benar-benar rantai pasok itu satu. Selalu akan ada pesaing. Orang bilang, oh Starlink satu-satunya di dunia. Percaya sebentar lagi pasti Tiongkok akan melahirkan barang seperti kayak Starlink. Bahkan lebih canggih barangkali. Yang pasti saya yakin dan percaya lebih murah. Ya, tidak ada yang benar-benar rantai pasok itu sendirian. Awal-awalnya saja mungkin iya. Ya, itulah gunanya. Ya, rekan-rekan semuanya ya, teman-teman ya. Kita kembalikan VVT ini mengembalikan kepada prinsip dasar e-purchasing katalog. Cara berpikirnya bukan dengan mengkompetisikan. Bahkan kompetisi sendiri bukan prinsip pengadaan, guys. Masih banyak orang berpikir kompetisi itu prinsip pengadaan. Kalau tidak percaya silakan cek Perpres. Sudah tidak ada dan dari dulu pun kompetisi bukan prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan yang relevan dengan kata kompetisi adalah bersaing dan terbuka. Dan itu adalah prinsip yang bersifat kebijakan nasional, bukan transaksional terlalu sempit kita mengartikannya. Dengan LKPP melahirkan e-purchasing dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya, maka sebenarnya LKPP sudah menjalankan amanah dari peraturan presiden ini. Bersaing, sudah. Siapapun bisa tayang, malah sekarang tayang aja. Apapun bisa tayang kok. Terbuka, apalagi terbuka. Harga bisa kita lihat, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa memaklumi apa yang disampaikan sama Mas JP Karwus ini. Sangat bisa dipahami karena kita sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau mau beli itu dikompetisikan bertahun-tahun. Jadi berpikirnya terlalu sempit. Jadi pengadaan itu adalah strategi untuk memilih. Sementara kebersaingan dan keterbukaan itu adalah sektornya sektor kebijakan nasional. Maka yang ditantang adalah bukan proses pengadaan barang jasanya, tapi bagaimana pemerintah bisa melahirkan sebuah kebijakan yang terbuka. Dengan melahirkan e-purchasing ini contohnya seperti ini, bersaing. Ya, tidak membuat kebijakan-kebijakan mempersulit rantai pasok misalnya dan sebagainya. Jadi berpikirnya harus lebih luas, jangan berpikirnya sempit cuma perkara transaksi. Memenangkan perusahaan lingkaran mereka dan sebagainya. Memilih. Kalau misalkan saya mau beli sabun yang biasa pakai itu Dettol misalnya, ya tinggal nyari mau Dettol, beli Indomaret, Alfamaret, toko sebelah, warung Madura, ya kan. Ya kalau saya biasa pakai Dettol misalnya, maka ya itu saya akan pakai itu. Masa suruh kita nanti, oh minggu ini saya pakai sabun Dettol, minggu depan ini kebijakan pemerintah ya, kita harus beli sabunnya Lifebuoy, nanti minggu depan lagi harus beli. Bukan begitu ya. Pengadaan barang jasa itu adalah filosofinya belanja, dan belanja itu strategi memilih. Ya, strategi memilih sehingga e-purchasing itu mengembalikan ke marwah aslinya. Tapi sangat dimaklumi, kita sudah puluhan tahun seperti katak dalam tempurung. Belanja dikompetisikan. Kompetisi itu bukan transaksional. Kompetisi itu adalah kebijakan kebersaingan. Bagaimana berbagai instansi pemerintah menciptakan kebersaingan pelaku usaha. Bagaimana mencari keterbukaan itu. Jadi melihatnya lebih luas, bukan sempit pada transaksional. Oke? Sukses, jaga integritas.